Halo, sahabat histori. Bayangkan kalau kita bisa menembus waktu ribuan tahun lalu. Saat bumi Nusantara masih penuh hutan lebat, sungai besar mengalir tenang, dan perkampungan sederhana mulai tumbuh menjadi cikal bakal kerajaan. Dari sanalah cerita Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat, bermula. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, di tepian sungai Citarum. Nama Tarumanegara berasal dari kata tarum, yang berarti tumbuhan indigo, dan negara yang berarti negeri. Dari sebuah sungai, lahirlah kerajaan besar yang kelak dikenal dalam sejarah Nusantara. Masa kejayaan Tarumanegara terjadi di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Ia bukan hanya penguasa, tapi juga sosok bijak dan berwibawa, dihormati rakyatnya, dan dianggap titisan dewa. Salah satu warisan terbesar Purnawarman adalah pembangunan irigasi raksasa. Saluran air itu mengatur aliran sungai, membuat sawah subur, hasil panen berlimpah, dan kehidupan rakyat semakin makmur. Raja Purnawarman sering turun langsung ke desa, memastikan rakyatnya sejahtera. Ia bukan raja yang hanya duduk di singgasana, tapi benar-benar peduli dengan kehidupan rakyat kecil. Tarumanegara menjalin hubungan erat dengan India, khususnya dalam perdagangan dan budaya. Dari hubungan itu, masuklah pengaruh Hindu ke dalam kehidupan masyarakat. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah prasasti Ciaruteyun dengan cap telapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti ini jadi bukti kejayaan dan simbol kekuasaan sang raja. Masa keemasan Tarumanegara membuat rakyat hidup sejahtera. Mereka bercocok tanam, berdagang, menghasilkan beras, rempah, dan kain indigo yang terkenal. Hubungan diplomatik dengan negeri lain membuat Tarumanegara semakin dihormati. Para pedagang dari jauh datang, menjadikan kerajaan ini pusat interaksi budaya dan ekonomi. Namun setelah Purnawarman wafat, Tarumanegara perlahan goyah. Pewaris tahtanya tidak sekuat dirinya, konflik internal muncul, dan wilayah kekuasaan semakin sulit dipertahankan. Kerajaan-kerajaan baru di Jawa Tengah bangkit, membuat posisi Tarumanegara tergeser. Di saat yang sama, kerajaan-kerajaan maritim mulai menguasai perdagangan Nusantara. Sriwijaya, kerajaan maritim dari Sumatera, makin kuat. Mereka menguasai jalur perdagangan laut, dan perlahan-lahan menekan Tarumanegara yang berpusat di darat. Dengan kekuatan laut Sriwijaya dan lemahnya penerus tahta, Tarumanegara akhirnya runtuh sekitar abad ke-7. Kerajaan yang dulu berjaya, kini hanya menyisakan jejak dalam prasasti dan cerita. Meski runtuh, warisan Tarumanegara tetap abadi. Ia meninggalkan prasasti, budaya, dan nilai kepemimpinan yang bijak, yang masih bisa kita pelajari hingga sekarang. Cerita Tarumanegara bukan hanya soal berdiri dan runtuhnya sebuah kerajaan, tapi juga tentang bagaimana manusia membangun peradaban, mengelola alam, dan meninggalkan pelajaran berharga bagi generasi setelahnya. Terima kasih sudah menonton, semoga jadi pelajaran dan pengetahuan.